Pagi-pagi sarapan Bika, sambil minum kopi di depan rumah. Selamat pagi pakar informatika, hari yang indah tanpa coding yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera bagi kita semua. Salam kebajikan. Yang kami hormati, Bapak Presiden Republik Indonesia yang di tengah kesibukannya masih menyempatkan untuk hadir di tengah-tengah kita. Terima kasih Bapak. Serta ada juga dosen saya yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Nurmanzah, MPD. Beliau adalah dosen saya di saat saya masih berkuliah di Universitas Bengkulu. Beliaulah yang mengajarkan saya banyak hal mengenai bagaimana saya harus bisa percaya diri berbicara di depan orang, bagaimana saya bisa percaya diri untuk menyampaikan pendapat saya. Tanpa beliau, saya tidak bisa menjadi seperti yang saat ini. Kepada Bapak, saya ucapkan terima kasih. Serta teman-teman mahasiswa semua dari Sabang sampai Merauke yang saya banggakan, yang dengan penuh antusiasnya menghadiri kegiatan seminar kita hari ini, di mana kita akan membahas mengenai salah satu materi yang sangat penting kita pahami di zaman sekarang ini, di zaman yang penuh dengan era informasi, di zaman yang penuh dengan teknologi, di zaman yang membutuhkan kecerdasan para pakar-pakar informatika seperti teman-teman mahasiswa sekalian. Saya akan membahas sebuah materi berjudul Menghadapi AI di Masa Depan. Sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit biografi singkat saya terlebih dahulu. Saya adalah Diodo Arrahman, saya seorang pakar di bidang kecerdasan buatan. Saya juga seorang pendiri dan juga CEO dari perusahaan teknologi yaitu Diodo Teknologi. Saya juga sekarang alhamdulillah diberikan amanah untuk menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika. Untuk riwayat pendidikan saya dulu berkuliah di Universitas Bengkulu, kemudian melanjutkan S2 saya di Massachusetts Institute of Technology atau yang biasa dikenal MIT. Kemudian saya melanjutkan S3 saya di Stanford University. Mungkin itu sedikit saja perkenalan singkat dari saya. Kita langsung saja masuk ke pembahasan materi kita yaitu mengenai persiapan menghadapi AI di masa depan. Sebelumnya kita akan membahas terlebih dahulu apa itu AI. Jadi, kita bahas mengenai makna dari namanya terlebih dahulu. AI itu adalah Artificial Intelligence. Dari bahasa Inggris, artificial yang artinya buatan dan intelligence yang artinya kecerdasan. Jadi, jika kita translasikan, AI berarti kecerdasan buatan, kecerdasan yang dibuat oleh manusia. Jadi secara singkatnya, AI adalah komputer dengan kecerdasan manusia. Komputer yang bisa meniru cara kerja otak manusia, yang mampu belajar dan mampu melakukan pekerjaan manusia. Jadi sekarang ini manusia itu memiliki kecerdasan, memiliki kemampuan, memiliki otak yang sangat luar biasa cerdasnya, sehingga manusia bisa melakukan berbagai pekerjaan seperti sekarang ini. Dengan kecerdasan-kecerdasan manusia, kita bisa membawa kita yang dulunya ada di zaman batu yang hanya menggunakan teknologi seadanya, menjadi seperti sekarang yang dipenuhi dengan teknologi di mana-mana. Nah, AI ini diciptakan oleh manusia untuk meniru cara kerja otak manusia tersebut, sehingga AI ini merupakan sebuah komputer yang memiliki kecerdasan manusia dan mampu dan bisa untuk melakukan perbuatan-perbuatan pekerjaan-pekerjaan manusia. Dan juga seperti manusia yang bisa mempelajari sesuatu yang baru, AI ini juga bisa belajar. AI bisa belajar dari data-data yang disediakan, dari pengalaman-pengalaman yang pernah terjadi sebelumnya untuk melakukan pengambilan keputusan di masa depan. Jadi seperti itu kira-kira pengertian singkat tentang AI. Kemudian kita harus memahami terlebih dahulu mengenai perkembangan AI. Kita lanjut saja. AI pada awalnya tercetus dari sebuah paper penelitian yang ditulis oleh Alan Turing, seorang ahli komputer, ahli matematika, yang juga dikenal sebagai bapak dari AI atau kecerdasan buatan. Jadi di papernya, Alan Turing menuliskan, apakah mesin dapat berpikir? Apakah bisa mesin itu berpikir seperti manusia? Nah, dari paper Alan Turing tersebut memunculkan berbagai
percobaan, berbagai penelitian ilmiah, berbagai pembelajaran mengenai apakah kita bisa membuat mesin itu berpikir seperti kita. Itu tadi adalah dari Alan Turing sebagai bisa dibilang sebagai pencetus atau penggagas ide dari kecerdasan buatan. Kemudian ada konferensi Dartmouth College. Di konferensi ini berbagai pendiri AI dari berbagai dunia bertemu dan mereka berdiskusi tentang perkembangan dan pengembangan AI. Selanjutnya, pada tahun 1950 sampai 1960, diciptakanlah program komputer yang dapat meniru pemikiran manusia. Di antaranya adalah Logic Theories dan General Problem Solver. Logic Theories adalah sebuah program komputer yang bisa menggunakan logika seperti manusia. Dan General Problem Solver adalah program komputer yang bisa memecahkan masalah, yang bisa memikirkan solusi dari sebuah masalah sama seperti manusia. Jadi logika-logika manusia sudah bisa diterapkan pada komputer. Komputer pada zaman itu, pada awalnya, sudah bisa melakukan berpikir dengan logika seperti manusia. Selanjutnya pada tahun 1960 sampai tahun 1970, berkembanglah alat-alat sistem pakar dan sistem berbasis pengetahuan. Contohnya adalah Dendral. Apa itu Dendral? Dendral adalah salah satu sistem pakar yang berkembang di awal era perkembangan AI. Dendral adalah sistem yang dikembangkan oleh Joshua Lederberg dan Edward Feigenbaum. Sistem ini bertujuan untuk menganalisis struktur modul kompleks berdasarkan data spektroskopi. Jadi Dendral menggunakan aturan-aturan pengetahuan kimia yang dikembangkan oleh ahli kimia untuk memecahkan masalah identifikasi struktur molekul. Tapi pemecahan masalah ini dilakukan oleh komputer yang awalnya dilakukan oleh ahli kimia. Dengan adanya Dendral ini, pemecahan masalah tersebut dapat dilakukan oleh komputer. Kemudian ada R1 atau XCON. R1 garis miring XCON adalah sistem pakar yang dikembangkan oleh Digital Equipment Corporation pada tahun 1970-an. Sistem ini digunakan untuk mendukung proses manufaktur dan perakitan komputer DEC. R1 garis miring XCON menggunakan pengetahuan tentang perakitan komputer dan aturan-aturan yang diberikan oleh para ahli untuk membantu dalam proses perakitan komputer yang kompleks. Jadi jika perakitan komputer yang kompleks biasanya membutuhkan berbagai ahli, sekarang dengan menggunakan pada zaman itu dengan menggunakan R1 XCON sudah bisa untuk membantu proses perakitan komputer yang kompleks. Selanjutnya ada Michin. Michin di sini adalah sistem pakar medis yang dikembangkan oleh Edward Shortleaf pada tahun 1976. Sistem ini dirancang untuk membantu dalam diagnosis dan pengobatan infeksi bakteri. Michin menggunakan aturan-aturan pengetahuan yang dibuat oleh ahli medis untuk membuat keputusan diagnosis dan pengobatan. Jadi jika sebelumnya membutuhkan ahli medis untuk membuat keputusan diagnosis dan pengobatan, sekarang dengan software Michin bisa dibantu oleh komputer. Kemudian ada juga Expert System Cell. Expert System Cells adalah alat untuk mengembangkan sistem pakar. Alat ini menyediakan kerangka kerja dan lingkungan untuk membangun sistem pakar dengan memisahkan antara pengetahuan domain dengan logika inferensi. Contoh dari Expert System Cell adalah ClipS dan OPS5. Sistem pakar dan sistem berbasis pengetahuan ini memungkinkan ahli dalam suatu bidang untuk mengekstraksi pengetahuan mereka ke dalam bentuk aturan-aturan yang bisa digunakan oleh komputer. Dengan demikian, sistem ini dapat membantu dalam pengambilan keputusan, diagnosis, perakitan, dan analisis di berbagai bidang yang kompleks. Selanjutnya, ada pengembangan jaringan saraf tiruan atau Artificial Neural Networks. Jaringan saraf tiruan adalah model matematika yang terinspirasi dari cara kerja jaringan saraf biologis manusia. Jaringan saraf tiruan merupakan salah satu pendekatan dalam bidang artificial intelligence atau AI yang berfokus pada pembelajaran mesin dan pemrosesan informasi. Jaringan saraf tiruan terdiri dari sejumlah simpul yang disebut neuron atau nodes. Setiap neuron menerima input, memprosesnya, dan menghasilkan output berdasarkan fungsi aktivasi yang ditentukan. Neuron-neuron ini saling terhubung melalui koneksi yang memiliki bobot atau kekuatan tertentu. Jadi dalam pengembangan
AI menggunakan jaringan saraf tiruan ini, AI yang akan diterapkan jaringan saraf tiruan, yang dimana jaringan tersebut merupakan model tiruan dari jaringan saraf yang dimiliki oleh manusia. Kemudian kita selanjutnya yaitu adalah eranya sekarang, dari tahun 1900 sampai dari tahun 1990 sampai sekarang, di era data dan machine learning. Jadi pada sekarang ini ada berbagai teknologi informasi yang mendukung untuk pengembangan AI. Jadi dengan dipenuhi oleh berbagai data, AI bisa semakin belajar. Dari data-data tersebut, AI bisa belajar. Nah, dan di sanalah pentingnya machine learning. Machine learning adalah sebuah sistem yang bisa membuat AI itu menjadi belajar dari berbagai data yang telah disediakan. Kemudian kita akan melanjutkan ke tantangan yang dihadapi dalam di masa depan nanti. Ketika AI akan begitu masif, tentunya pasti akan ada tantangan yang dihadapi kita sebagai manusia. Apa saja tantangan tersebut? Tantangannya diantaranya adalah ada perubahan dalam lanskap kerja dan lapangan pekerjaan. Kemudian ada juga potensi penggantian pekerjaan manusia oleh AI. Kemudian perlunya peningkatan keterampilan dan adaptasi. Jadi dengan datangnya AI, tentunya AI yang bisa mengerjakan kegiatan manusia, yang bisa mengerjakan pekerjaan manusia, akan menggeser manusia yang bisa melakukan pekerjaan tersebut. Jadi keberadaan AI bisa menggeser pekerjaan-pekerjaan yang sebelumnya dikerjakan oleh manusia, sekarang akan diambil alih dan dikerjakan oleh AI. Nah, oleh karena itu, perlunya kita sebagai manusia untuk meningkatkan keterampilan kita, dan kita harus bisa beradaptasi dengan perubahan. Dengan demikian, kita tidak akan tergeser dan tergantikan oleh AI yang sudah bisa berpikir dan bekerja seperti manusia. Sebagai contoh dalam sejarah, dulu ada sebuah pekerjaan yang bernama knockerman. Jadi sebelum ditemukannya jam alarm, orang-orang akan menyewa jasa seseorang untuk mengetuk jendela pintunya, untuk mengetuk jendelanya di pagi hari untuk membangunkan mereka. Nah, kemudian diciptakanlah jam alarm. Jadi tidak dibutuhkan lagi pekerjaan untuk membangunkan orang tersebut, karena manusia orang-orang sudah bisa dibangunkan dengan teknologi jam alarm. Nah, keberadaan teknologi jam alarm ini menggeser keberadaan pekerjaan knockerman tadi. Jadi karena adanya jam alarm, pekerjaan knockerman yang mengetuk dan membangunkan orang tergeser, tidak ada lagi yang membutuhkan jasa tersebut. Meskipun demikian, karena adanya teknologi baru berupa jam alarm tadi, muncul pula pekerjaan baru, yaitu pembuat jam. Nah, meskipun satu pekerjaan tersingkirkan, tergeser, terhapus, dan punah, akan muncullah satu pekerjaan lain yang menggantikan pekerjaan tersebut. Seperti itu kira-kira yang akan kita hadapi di masa depan dengan perkembangan AI. Selanjutnya, kita akan membahas tentang persiapan diri kita untuk menghadapi era AI. Untuk menghadapi era AI, kita harus memiliki pendidikan dan pelatihan untuk memperoleh keterampilan yang diperlukan. Kita harus memperdalam lagi pelatihan dan pendidikan mengenai kecerdasan buatan, mengenai bagaimana kita mengelola kecerdasan buatan, bagaimana kita memanfaatkan kecerdasan buatan, sehingga keberadaan AI itu bukan akan menjadi tantangan bagi kita, tapi merupakan sebuah solusi untuk masa depan yang lebih maju, yang lebih cerah, dan yang lebih sejahtera. Kemudian kita harus mempelajari bidang yang terkait dengan AI seperti data science dan machine learning, karena bidang-bidang tersebut akan sangat dibutuhkan di perusahaan dan sangat memudahkan perusahaan untuk mengelola perusahaannya, atau di bisnis untuk mengelola bisnisnya, atau untuk bidang penelitian. Dengan keberadaan bidang-bidang tersebut akan membantu kita dalam melakukan sebuah penelitian. Kemudian mengembangkan keterampilan manusia yang sulit digantikan oleh AI. Meskipun AI bisa melakukan pekerjaan manusia, tapi tidak semua pekerjaan bisa dilakukan oleh AI. Contohnya, kita masih membutuhkan seorang pemimpin, seorang presiden yang dipimpin oleh manusia, bukan oleh kecerdasan buatan, bukan oleh robot. Kemudian selanjutnya,
Kolaborasi manusia dan AI. Manusia dan AI pada dasarnya memang diciptakan untuk saling berkolaborasi, bukan untuk menyingkirkan satu sama lain. Kita jangan berkompetisi dengan AI, tapi kita harus berkolaborasi dengan AI. Jadi untuk berkolaborasi dengan AI, manusia harus menggunakan AI sebagai alat bantu dan pendukung dalam pekerjaan, menciptakan hubungan sinergis antara manusia dan mesin, kemudian membagikan tugas yang paling cocok untuk masing-masing. Selanjutnya, dalam menghadapi AI ini, terdapat juga tantangan, yaitu berupa isu etika dan privasi. Apa saja isu etika dan privasi tersebut? Yaitu terkait dengan privasi dan keamanan data. Kemudian ada juga bias dan diskriminasi. Ada juga tanggung jawab dan akuntabilitas. Kemudian pengaruh pada etika dan nilai-nilai manusia. Jadi keberadaan AI yang bisa berpikir, yang bisa bertindak seperti manusia, juga bisa harus diperhatikan etika dan penggunaannya. Sebagai contoh kemarin, ada orang yang menggunakan kecerdasan buatan AI untuk mempelajari informasi tentang bagaimana merakit bom. Nah, itu kan berbahaya itu sebenarnya. Jadi harus ada uh, suatu tindakan untuk mencegah penyalahgunaan AI tadi. Kemudian bagaimana cara kita mengatasinya adalah dengan mengembangkan regulasi dan kebijakan yang sesuai. Dari contoh saya tadi misalnya, ada orang yang menggunakan AI untuk mempelajari ilmu untuk membuat sebuah bom. Nah, karena ada kejadian tersebut, pengembang AI-nya, perusahaan pengembang AI, kemudian membuat aturan supaya pengetahuan-pengetahuan yang diberikan oleh AI atau kecerdasan buatan kepada manusia tersebut merupakan pengetahuan-pengetahuan yang tidak berbahaya dan yang juga tidak memicu kerusuhan atau memicu hal-hal yang tidak baik lainnya. Kemudian kita juga harus menjaga keamanan data dan privasi pengguna, dan juga kita harus memastikan penggunaan AI yang etis dan bertanggung jawab. Selanjutnya, tentunya perkembangan AI di masa depan memunculkan sebuah kesempatan baru. Apakah kesempatan baru tersebut? Kesempatan baru tersebut diantaranya adalah menciptakan lapangan pekerjaan baru terkait AI. Seperti cerita kita tentang Knockerman tadi dan juga jam alarm. Dengan adanya teknologi baru seperti AI akan menciptakan lapangan pekerjaan baru juga yang pastinya akan menjadi lebih luas daripada sebelumnya. Kemudian juga potensi inovasi dan penemuan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dengan kehadiran AI yang akan memudahkan kita dalam melakukan penelitian dan melakukan inovasi, tentunya akan ditemukanlah banyak penemuan-penemuan yang sebelumnya belum pernah kita temukan. Kemudian mengoptimalkan keuntungan dari kemajuan AI. Kemajuan AI itu harus kita optimalkan keuntungannya dan kita singkirkan kekurangan-kekurangannya dan kita fokus memanfaatkan secara maksimal apa yang bisa kita manfaatkan dari AI. Nah, untuk itu, dalam menghadapi perkembangan AI di masa depan, kita harus memiliki kesiapan mental dan keterampilan adaptasi. Seperti apa itu? Kesiapan mental adalah kita harus menghadapi perubahan dengan kesiapan mental yang baik. Jadi, kita juga harus belajar secara berkelanjutan dan terus meningkatkan keterampilan. Bersiap untuk menghadapi perubahan yang cepat di masa depan. Kita sebagai manusia jangan kalah dengan mesin, jangan kalah dengan robot, jangan kalah dengan kecerdasan buatan. Jika mesin, robot, kecerdasan buatan sudah mampu untuk belajar, kita harus lebih giat lagi belajar dan kita harus menghadapi perubahan dengan mental yang baik. Kemudian kita masuk kesimpulan, AI akan terus berkembang dan memiliki dampak besar di masa depan. Persiapan yang baik dan keterampilan adaptasi menjadi kunci sukses. Penting untuk menjaga keseimbangan antara teknologi dan nilai-nilai kemanusiaan. Sebagai penutup, saya punya beberapa kutipan dari tokoh terkenal. Petarung terbaik bukan petinju, karate, atau pejudo. Petarung terbaik adalah seseorang yang dapat beradaptasi pada berbagai gaya. Dia menendang terlalu baik untuk petinju, melempar terlalu baik untuk pemain karate, dan meninju terlalu baik untuk pejudo. Bruce Lee. Ukuran kecerdasan adalah kemampuan untuk berubah. Jadi kita harus siap terhadap perubahan, kita harus siap untuk beradaptasi, kita jangan menjadi orang yang pesimis, kita harus optimis dan bisa beradaptasi dengan segala jenis perubahan zaman. Mungkin itu saja presentasi dan penyampaian materi dari saya.
Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian materi maupun pengucapan saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Burung dara, burung cendrawasih bisa dicari dulu di Papua. Cukup sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.